Berikutnya, saya akan undang Bapak Joko Purwanto, Kontes Robot Abu Indonesia, KRAI. Silakan, Pak Joko. Iya, baik. Terima kasih, Mbak Mira, sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Kontes Robot EBU Indonesia atau KRAI. Baik, pertama saya share screen tentang KRAI. Jadi selamat pagi semuanya kepada rekan-rekan di masing-masing perguruan tinggi, baik rekan-rekan dosen ataupun adik-adik mahasiswa. Pada kesempatan ini penjelasan singkat ya, jadi mengenai kontes KRAI ini akan kami paparkan di sini. Jadi yang akan dilaksanakan tentu saja karena semuanya daring, jadi kontes KRAI yang mengacu kepada EBU Robocon itu juga menerapkan yang versi daring. Jadi pada tahun ini temanya, jadi tema KRAI atau yang mengacu ke EBU Robocon ini adalah melempar panah ya ke pot ya, ke tempat tertentu begitu. Nah, kebetulan pada tahun ini itu EBU Robocon ini adalah ulang tahun yang ke-20 ya. Ya, baik, untuk berikutnya akan ditampilkan mengenai ini game rule ya. Jadi game rule ini sebenarnya adalah versi yang luring. Namun demikian untuk versi daringnya itu disederhanakan begitu. Jadi kalau di versi yang luring ini ada 2 tim yang bertanding, akan tetapi kalau versi daring itu hanya 1 ya. Jadi masing-masing mendemonstrasikan robotnya.
nanti aja yang ini. Ya, baik, itu tadi adalah kontes ya, bila dilaksanakan secara luring. Namun demikian pada kontes di Indonesia, versi Indonesia, kita akan melaksanakan secara daring. Jadi game field-nya akan disederhanakan, jadi hanya satu sisi saja. Jadi bisa dilihat di sini lapangan permainannya atau game field-nya. Jadi hanya satu sisi. Ada yang namanya scoring pot. Jadi scoring pot itu adalah tempat untuk melemparkan anak panah. Kemudian ada AR start zone. Jadi yang dimaksud dengan AR ini adalah Aero Kit Robot. Jadi ini robot yang ini ya, yang membantu throwing robot untuk membuat skor. Jadi di yang satu robot yang di sini disingkat begitu TR Zone. Jadi untuk lebih memperjelas di sini saya tulis bahwa TR itu adalah throwing robot. Jadi ini bisa manual atau otomatik yang bekerja pada area lempar ya, atau throwing area. Nah, ini tentang game field dan juga tentang robot. Jadi ada dua robot ya. Jadi ada dua robot. Normalnya ada dua robot. Nah, kemudian untuk scoring spot. Jadi scoring spotnya hanya menjadi 4 dari 5 yang game penuh. Jadi 4 ini dibagi menjadi tipe pertama pot table. Jadi ini potnya lubangnya lebih besar. Kemudian yang paling besar maksudnya. Kemudian ada tipe pot table tipe yang kedua. Ini ukurannya lebih kecil lubangnya. Dan ini tabelnya bisa diputar begitu. Demikian juga untuk yang tipe pot table yang ketiga ini adalah lebih kecil lagi. Jadi ini akan lebih mempersulit lagi untuk melemparkan anak panah ya. Nah, kemudian tentang robot. Jadi robot ini bisa dirancang apakah dia manual atau semi otomatik ataukah full otomatik ya. Nah, untuk Aero Kit Robot atau AR ini dapat dioperasikan secara remote ya. Dan wirelessly. Jadi ini memang untuk AR robot ini memang karena masuk ke tengah lapangan begitu, ini hanya boleh dikontrol atau dioperasikan secara wireless ya. Nah, di satu sisi untuk yang throwing robot atau TR ini bisa dioperasikan secara wireless atau melalui kabel. Nah, ini karena ada persyaratan bahwa tim ini harus di luar lapangan, tidak boleh berada di dalam, maka kabelnya ini panjangnya boleh tak terbatas ya, boleh tak terbatas. Jadi tidak dibatasi panjang kabelnya. Tapi perlu diingat bahwa mungkin kabel itu bisa mengganggu operasi robot. Nah, ini bila AR ataupun TR ini dioperasikan oleh operator ya. Nah, kemudian juga sebenarnya normalnya itu membuat dua robot ya, tetapi
kalau tidak dimungkinkan untuk membuat 2 robot, 1 robot pun boleh ya. Jadi 1 robot bisa berpindah begitu, berfungsi sebagai AR ataupun sebagai TR. Nah, kemudian juga permainannya ya. Jadi permainannya yang utama kan sebenarnya ada robot, kemudian berikutnya ada anak panah ya. Jadi anak panahnya ini semuanya totalnya adalah 20 ya. Jadi 20 ini 5 ditaruh di rak, kemudian 5 di preloaded ya. Jadi ditaruh di AR ataupun TR. Jadi pada saat awal itu yang ada di lapangan itu totalnya ada 10 ya. Jadi 5 preload dan 5 ditaruh di rak. Nah, kemudian ada 10 sisanya nanti kalau sudah bisa dipakai kalau anak panah yang di rak sudah habis ya. Nah, berikutnya jadi di sini setelah dimulai pertandingan ini seperti pada kontes yang sebelumnya begitu, jadi semua tim member harus keluar dari game field ya, jadi arena pertandingan. Nah, berikutnya ini ketika dalam pertandingan ya, jadi ketika anak panah di rak ini sudah diambil semua, maka tim ini dapat masuk ke game field untuk memasang 5 ya, untuk memasang 5 anak panah berikutnya ke rak gitu ya. Nah, dengan demikian karena tadi ada 10 yang sudah dipakai dan totalnya 20, berarti kesempatannya itu hanya ada 2 kali masang di rak selama pertandingan. Nah, ini adalah tentang pertandingan, kemudian tentang persiapan begitu ya, dan penggunaan anak panah. Kemudian yang berikut di sini adalah tentang tugas dari TR ya. Jadi TR ini hanya tentu saja setelah pertandingan mulai dia hanya dia bergerak dari start zone ya, kemudian pada saat pertandingan ini TR atau throwing robot ini hanya hanya bekerja di throwing area. Nah, kemudian TR ini bisa melakukan melempar atau memanah lah ya. Jadi memanah dari throwing area. Di sini hanya hanya satu anak panah saja yang bisa yang bisa dilempar setiap waktu ya. Jadi tidak boleh bareng-bareng dua dilemparkan ya. Jadi anak panah berikutnya itu baru boleh dilempar bila anak panah sebelumnya sudah sudah berada di pot atau mungkin berada jatuh di lapangan. Nah, kemudian setelah ini berikutnya adalah ketika setelah 5 anak panah preload ini sudah dipakai begitu, kemudian boleh dilakukan pekerjaan yang dituliskan di sini. Jadi TR ini bisa saja mengambil anak panah dari rak, kemudian bisa juga mengambil anak panah yang ada di area melempar ya, kemudian juga bisa juga menerima anak panah yang dibawa oleh robot pembantu ya, AR. Kira-kira seperti ini tugas untuk throwing robot, kemudian tugas untuk aero kit robot atau AR. Jadi ini AR ini dari stasiun ya, jadi stasiunnya berada di tengah ya. Jadi ini setelah ini dia bisa masuk ke scoring area atau di throwing area secara langsung.
Kemudian juga ini AR ini dapat memutar begitu portable tipe 2 atau tipe 3 untuk membantu TR ya yang akan memanah ya, akan melempar panah ke pot. Nah, berikutnya AR ini juga bisa mengambil anak panah yang terjatuh ya di lapangan dan bisa saja membawa ya ke throwing area ya untuk diberikan kepada TR. Jadi bisa seperti itu, diberikan untuk TR, kemudian TR yang akan melempar anak panah tersebut. Nah, AR ini tidak boleh membuat skor di scoring area ya. Namun demikian dia diperbolehkan pergi dulu ke throwing area, kemudian membuat skor juga boleh, artinya melemparkan anak panah itu diperbolehkan untuk AR. Nah, berikutnya untuk scoring ya. Jadi scoringnya jika satu anak panah ya ini masuk ke pot dari scoring spot, maka akan mendapat nilai 1. Berikutnya, bila 2 anak panah ya masuk ke dalam satu pot, maka ini dikatakan sebagai twinning, jadi tim ini mendapatkan nilai 8. Nah, ini berbeda dengan versi yang luring. Jadi kalau luring tadi di video disebutkan 4 untuk twinning, tapi kalau di versi online ini 8. Jadi kalau 8 skornya kalau bisa membuat twinning ya. Jadi dua anak panah bersamaan masuk ke pot. Nah, berikutnya multiple twinning. Jadi ini dimungkinkan. Jadi misalkan tidak 2 tapi 4. Nah, ini diperbolehkan. Jadi multiple ya. Jadi bisa saja di satu pot itu ada 4 bahkan 6 anak panah. Jadi 3 twinning di situ. Nah, kalau dia ini ada misalkan ada ini ya, ada contoh di sini adalah ada ini ya 3 panah di pot 1, kemudian ada 2 panah di pot 2. Jadi 3 panah itu berarti yang twinning 1, yang 1 dihitung 1. Berarti ada 8 ditambah dengan 1. Kemudian ada 2 berpasangan twinning di pot yang lain berarti dihitung 8. Jadi totalnya adalah 8 plus 1 plus 9. Jadi 8 plus 8 plus 1 ya jadi 17 ya. Oke, kemudian juga ini dipersyaratkan bahwa ini di scoring spot ini maksimum twinningnya itu hanya 3 ya, jadi hanya 6 ini yang dihitung sebagai twinning. Nah, kemudian kelebihannya ini tidak dihitung. Ya, kemudian maksimum total skor itu adalah 80 ya. Jadi karena karena total anak panahnya adalah 20, kemudian kalau dia membuat twinning berarti ada 10 pasang ya, 10 kali 8 berarti total skornya ada 80 maksimumnya. Ini adalah perkara scoring. Kemudian yang berikutnya adalah penentuan pemenang gitu ya. Jadi penentuan pemenang ini adalah berdasarkan skor. Ya, kemudian juga berdasarkan ini ya rata-rata skor kalau pertandingannya ini maksudnya tim tampil beberapa kali ya, jadi tampil tidak hanya sekali, jadi maka
dihitung rata-rata skornya, ya. Kemudian sisa waktu, ya. Jadi sisa waktu. Nah ini kalau misalkan baik skor atau sisa waktu ternyata masih draw, masih seri begitu, maka yang didapat dari skor spot yang keempat itu adalah pemenangnya, ya, yang lebih tinggi ya di di spot skor yang keempat. Kemudian berikutnya urutan berikutnya adalah di skor spot yang kedua. Nah, kemudian baru terakhir kalau kalau susah ditentukan pemenang dari kriteria di atas, maka baru referee yang akan menentukan. Nah, kemudian juga untuk tim yang tidak mendapat 80 tentunya akan dihitung dihitung perolehan rata-ratanya ya. Jadi rata-rata skornya berapa. Dan juga hierarkinya adalah spot 4, ini yang paling susah sendiri karena potnya lubangnya paling kecil, kemudian berikutnya spot 2 ya, urutan hierarki berikutnya seperti itu. Nah, tentu saja kalau masih ini akan ditentukan oleh referee atau juri. Nah, yang terakhir ini adalah nanti ketika ketika pertandingan bukan pertandingan ya demonstrasi begitu ya. Jadi ini nanti untuk keperluan online diperlukan 4 kamera begitu. Jadi 2 kamera sifatnya statis untuk melihat situasi di lapangan, dan kemudian 2 kamera moving ini akan melihat situasi untuk robot ya. Jadi robot throwing dan robot aerokit. Baik, mungkin itu dari saya dari ini KRAI, penjelasan KRAI. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Joko. Baru mau saya reminder ini langsung di closing begitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Joko. Berikutnya saya akan undang dari Kontes Robot SAR Indonesia, KRSRI, ini perubahan dari KRPAI. Bapak Abdul Muiz, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk tahun ini kebetulan saya diminta untuk take over Pak Eril ya, dari KRPAI. Kemudian dan tahun ini kita mengubah targetnya kita. Jadi bukan cuma sekedar memadamkan api saja, tapi kita coba ke yang lebih real ya. Baiklah, saya akan tampilkan slide-nya. Jadi tahun ini, tahun 2021, kami tetap mengusung tema masih terkait sama kebakaran. Jadi tetap menggunakan robot berkaki yang sedianya sudah dialokasikan untuk ke RPAI, sehingga tema kami untuk tahun ini adalah robot berkaki untuk penanggulangan kebakaran. Walaupun ini konsep dari SAR-nya itu bisa luas ya, bukan cuman penanggulangan kebakaran. Nah, perbedaannya dengan KRPAI, jadi KR Sri ini adalah pengembangan dari KRPAI atau Kontes Robot Pemadam Kebakaran, dan ditujukan untuk mengarahkan inovasi anak bangsa pada penguasaan teknologi di bidang teknologi robotika di masalah yang nyata dengan fokus pencarian dan penyelapan saat terjadi bencana. Dan untuk tahun 2021 kami mempertimbangkan keterbatasan waktu dan perangkat robot serta arena yang telah dikembangkan oleh calon peserta KRPAI dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Dan untuk tahun 2022 dan seterusnya membutuhkan robot yang lebih dinamis untuk medan yang lebih menantang, lebih tidak teratur seperti mungkin puing-puing dan tidak hanya horizontal juga, tapi juga bisa vertikal ya. Ini karena
kita tetap mencoba menggunakan ukuran lapangan yang kecil, tapi daerah kerjanya menjadi lebih luas, sehingga kami mempertimbangkan untuk mobilisasi atau manipulasi secara vertikal juga. Nah, untuk 2021, jadi robot ini tidak hanya ditugaskan untuk meniup lilin, tapi juga harus menyelamatkan korban dari potensi kebakaran ke tempat yang aman atau zona aman. Dan setiap jalur lintasan diberi rintangan yang lebih menantang. Ini sebagai wujud lingkungan tak teratur sebagaimana tantangan yang biasa dihadapi robot SAR pada wilayah bencana. Nah, baik pertandingan wilayah maupun nasional nanti diberikan satu kesempatan trial atau hari sebelum pertandingan ya. Kemudian 2 kali pertandingan dengan misi yang sama. Jadi kalau sebelumnya kita ada 3 kali pertandingan dengan misi yang berbeda-beda, untuk kali ini kita misinya tetap sama, tapi 2 kali pertandingan. Jadi tidak ada sesi ketiga. Jadi semuanya ikut semuanya 2 kali pertandingan. Kemudian nanti yang total pelanggarannya tidak melebihi 500, ini nanti diperkenan masuk ke pertandingan nasional. Nah, kriteria robot KRS-3 ini mirip dengan yang KRPAI, jadi otonomos tanpa operator dan tanpa garis penuntun. Dan ini ada tambahan lagi ya, mengatasi variasi rintangan sensor, ini sama dengan KRPAI ya. Tapi untuk medannya kita tambahkan ada lubang dan halangan. Dan misinya juga kami tambah, kalau kemarin cuma memadamkan api saja, tapi sekarang memadamkan api tapi tidak membahayakan calon korbannya. Jadi nanti calon korbannya berada di samping dari lilinnya. Kemudian dapat menyelamatkan calon korban dan membawanya dengan mengangkatnya. Jadi korban diangkat, bukan menggeser ya, dan tidak boleh jatuh ke zona aman tanpa tersentuh lilin atau penyangganya. Nah, misinya, jadi robot berusaha memadamkan api dan menyelamatkan calon korban ke zona aman di 2 ruangan dalam sebuah gedung, ilustrasi sebuah gedung arena itu ya, kembali ke posisi awal. Dan dalam mengatasi ini, dapat mengatasi rintangan tadi, 2 tadi, kemudian dapat memadamkan api pada lilin tanpa membahayakan calon korban, kemudian dapat menyelapkan calon korban dengan mekanisme cengkeram secara mekanik dan mengangkatnya ke zona aman tanpa menggeser ataupun menjatuhkannya di luar zona aman. Nah, ini yang merah ini saya tambahkan karena di buku panduan belum tertulis ya. Jadi cengkeram atau calon korban hanya boleh di bagian bawah lengan calon korban. Jadi kalau Anda lihat di gambar saya ini ada calon korbannya gitu ya. Ini nggak boleh nyengkeram di bagian tangannya, nanti patah gitu ya. Jadi ini ada penalti juga. Jadi yang dihitung nilainya adalah kalau seandainya mengangkat korbannya di bagian bawah lengannya ini. Jadi tidak bagian atas lengannya ini ya. Nah, baik selama pemadaman atau penyelamatan tidak dibolehkan calon korban tersentuh lilin ataupun penyangganya. Jadi kalau pas lagi pemadaman calon korbannya tersentuh lilin karena pemadaman menyenggol itu ya, habis madam kemudian menyenggol, maka itu juga pemadamannya dianggap batal karena apinya mengenai calon korban. Begitu juga pas lagi penyelamatan tiba-tiba ada bagian lilin yang tersentuh sama si robot walaupun sudah mati ya, kemudian jatuh dan menimpa calon korban, ya ini juga tidak dihitung nanti penyelamatannya. Nah, robot boleh kembali ke home setelah berhasil melakukan pemadaman dan penyelamatan di kedua ruangan. Jadi tidak boleh, atau kalaupun kembali ke home tapi belum selesai misinya di kedua ruangan, maka tidak dihitung kembali ke home-nya. Nah, calon korban sendiri dibuat dengan 3D printer. Ini dengan model kami upload di website Kontes Robot Indonesia. Dan calon korban ini harus dicetak dengan solid, tidak diperkenankan mengubah model dari model asli, dan tidak diperkenankan menambah objek apapun selain bahan 3D printing dan cat. Ini untuk mencegah ada yang mungkin magnet atau menambahkan kain-kain tertentu atau bahan tertentu sehingga gampang lebih rekat gitu. Ini tidak diperkenankan. Jadi tetap seperti ini, dan bolehnya dengan 3D printing, bolehnya dengan cat saja gitu ya. Dan untuk lengan yang patah ini boleh menggunakan lem. Dan warna objeknya orange, artinya semuanya warna orange ya. Nggak boleh nanti
orange, kemudian badannya dikasih warna hitam supaya gampang kedeteksi gitu, enggak. Jadi tetap semuanya warna orange. Nah, adapun Anda nanti mau mengangkatnya, nanti ada pasti ketinggiannya persis sama kan, antara dari lantai sampai atas lengan ini udah ketahuan tingginya, udah fix. Jadi harusnya lebih gampang. Kemudian berat minimal adalah 33 gram. Jadi ini kalau saya print ini 33 gram ini dengan PLA dengan infill 15%. Dan aktivasi robot ini terdiri dari 2 tahap, mirip dengan KRPAI, tapi karena ini nanti kami ada yang diundi, jadi peletakan calon korbannya terhadap ini nanti ada diundi, maka kami memberikan tambahan rules ini, bahwa nanti aktivasi itu hanya boleh dilakukan dengan tombol atau shuttle mekanik atau switch push on atau push switch on off gitu ya. Dan hanya boleh dilakukan dengan 1 kali sentuh. Artinya tidak boleh nanti ada kombinasi ini mau kombinasi di ruang berapa nih robot objeknya di sebelah mana atau kemudian diatur, itu nggak boleh. Jadi robot harus bekerja full otomatis, mendeteksi objeknya, kemudian mendeteksi IP-nya. Dan kriteria masuk ruangan, seluruh robot badan sudah masuk ruangan dengan melewati batas garis pintu luar terlihat jelas dari tampak atas arena atau kamera mobil dari sisi samping pintu. Jadi sama seperti KRPAI, tapi di sini kita batasan yang garis putih di luar atau yang pinggir luar pintunya ya. Selama semua masuk ke situ dan terverifikasi dari kamera, maka ini boleh atau kami nyatakan sudah masuk ruangan. Untuk pemadaman sendiri, ini hingga api padam. Kalau dia menyala lagi, dianggap batal ya. Kemudian pemadaman dianggap tidak berhasil jika ya tadi ini ya, tidak setelah pemadaman lilin selain nyala atau bisa juga tergeser atau jatuh menyentuh korban. Tapi kalau ini prosesnya berbeda, contohnya misalkan pemadaman sudah berhasil, kemudian pada saat dia mau menyelamatkan korban, ternyata si lilinnya menyentuh korban karena terjatuh kesenggol sama si robotnya. Maka yang pemadaman tadi tidak dianulir ya. Jadi tetap berlaku poinnya. Yang batal adalah bagian yang pengangkatan korban. Untuk penyelamatan, ini mengangkat calon korban tanpa terkena lilin atau penyangganya, juga tidak boleh menyentuh lilin. Kemudian penyelamatan boleh dilakukan tanpa sebelumnya melakukan pemadaman. Jadi boleh urutannya boleh mana saja. Kemudian robot harus menyelamatkan calon korban dengan mekanisme cengkram, tadi sudah sampaikan ya. Tapi sama juga di sini cengkram pengangkatan calon korban hanya boleh di bagian bawah lengan calon korban. Dan kembali ke home ini boleh dilakukan kembali ke home atau dihitung kalau seandainya sudah melakukan pemadaman dan penyelamatan di kedua ruangan. Kalau tidak berhasil misinya, maka dianggap kembali ke home-nya batal atau tidak ada bonus nantinya. Kemudian proses pertandingan ini peserta seperti kemarin masuk ke ruang daring, kemudian memperlihatkan sesuai yang dimensi di ruang periksa oleh tim pemeriksa nanti. Dan pada saat pertandingan ini juga sama, kecuali kita tetapkan ini nanti tim juri akan mengacak calon korban di masing-masing ruangan. Lalu nanti peserta akan meletakkan calon korban berdasarkan undian yang kami lakukan. Begitu juga nanti di bagian pertama ini, peserta diminta meletakkan posisi di home mengarah ke salah satu tembok sesuai permintaan tim juri. Jadi nanti apakah ke tembok luar atau ke tembok dalam nanti sesuai request juri. Yang diundi yang bagian posisi calon korban ya. Dan aturan pertandingan ini sama seperti yang di buku panduan. Perbedaannya ada kesalahan di buku panduan, kami lupa menghapus khusus sesi kedua. Jadi semua sesi sama ya, sesi 1, sesi 2 bebannya sama dan nilai perhitungan nilainya juga sama. Nah, ini konsep yang seperti yang tahun lalu. Jadi Anda diminta untuk menyiapkan 2 kamera atas, kemudian lampu 2, kemudian juga kamera bawah 2 yang dibawa mobil ya. Kemudian juga TV dan audionya ya. Lalu
ya ini juga peserta juga masuk Zoom juga. Jadi nanti kami akan melihat ada 4 tampilan untuk yang 4 gambar yang dikirim ya. Nanti untuk yang kamera atas dan kamera bawah, nanti seperti biasa nanti kami akan rekam, dan kalau ada apa-apa nanti akan kami putar rekamannya. Dan bukan saja Anda nanti harus dituntut untuk dua provider ya atau backup jaringan, nanti kami juga di sisi juri juga akan membuat backup jaringan juga, sehingga kekhawatiran pemadaman jaringan seperti tahun lalu tidak terjadi lagi, insya Allah. Ini konsepnya mirip ya, tapi di sini ada arena juga, ada arena luar, clean zone 60 cm dari arena, harap tolong diperhatikan. Dan arena yang kami tetapkan di sini, ini ada 4 rintangan lantai ya, rintangannya ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Yang tipe A ini bolong-bolong, kemudian tipe tipe C ini yang satu bolong, satu timbul. Adapun yang ini yang timbul semua. Nah, ini nanti ada ruang 1 dan ruang 2, dan di sini ada ruang safety zone-nya. Nanti tugasnya selain memadamkan juga memindahkan calon korbannya ke posisi safety zone di sini. Dan cermin nanti ada 2, sebelah sini dan sebelah sini, dan sound damper di bagian sini. Nah, ukurannya sama dengan yang sudah disiapkan untuk KRPAI atau tahun lalu. Jadi ukuran luar 2,480, yang dalamnya ini standar untuk ukuran dari triplek ya. Jadi area dalamnya 2440 kali 240 kali 280, dan tidak ada penutup ya. Dindingnya juga sama, ada multiplek dengan ketebalan 20 cm. Kelengkapan arena juga mirip dengan tahun lalu atau untuk yang KRPAI. Jadi saya anggap ini bisa saya skip dulu. Nah, yang berbeda di sini adalah rintangan tak teratur. Jadi di sini ada ketebalannya 2 cm atau 20 mm. Lebarnya adalah 45 cm. Nah, kemudian ini kalau saya nggak muat lorongnya, boleh dikurang beberapa milimeter supaya bisa masuk lorong ya. Kemudian panjang bagian atas ini 50 cm ya. 50 cm atasnya, kemudian bagian bawahnya 54 cm, sehingga anak tangganya ini ada lebih 2 cm kiri dan kanan. Dan pola lubangnya ini kombinasi 5 sampai 10 cm seperti pola yang di sini. Jadi sini ada kalau ada gridnya ini kelihatan dari vertikalnya 5 cm 5 cm, dan kesininya 10 cm 10 cm gitu ya. Nanti idealnya Anda membuat lubang semuanya gitu ya, supaya enak homogen, bikin lubang semuanya sesuai pola ini. Nanti kalau yang timbul-timbul, Anda bisa membuat silinder yang nanti dimasukkan ke dalam lubang itu. Nah, tapi intinya silindernya itu atau penghalangnya itu muncul 2 cm dari permukaan. Jadi lubang 2 cm ke dalam, terus halangan juga 2 cm ke atas. Nah, ini tipe-tipenya A lubang semua, yang yang B ini ke atas semua, halangan semua, dan yang C adalah ada yang bolong dan ada yang timbul. Ya, ini sesuai pattern, atau kalau dari Anda lihat dari gambarnya juga kelihatan polanya seperti apa ya. Mana yang dikasih halangan ke atas dan mana yang bolong doang aja. Seperti yang bagian C ini. Dan pelanggaran yang ini saya lupa di bagian panduan tidak dimasukkan tidak hadir, jadi tetap ada tidak hadir juga, ada WO. Dan lainnya sama seperti buku panduan ya, tidak bisa mengusir ruangan, tidak bisa memadamkan api, dan tidak bisa mengevakuasi korban. Nah, bonus ini tadi hanya dihitung jika berhasil melakukan pemadaman dan penyelamatan korban di kedua ruangan. Dan untuk pelanggaran ini di buku panduan ada yang satu lupa kami tulis, yaitu tidak berhasil masuk ruang. Sini 20 detik tambahan ketimbang yang sudah berhasil masuk ya. Jadi di sini kalau tidak berhasil masuk seperti ini. Kemudian lainnya sama dengan buku panduan. Jadi ada ruang 1 dan ruang 2. Ini berbeda nilainya karena memang ruang 2 ada halangan berupa rintangan lantai yang timbul tadi ya. Nah, ini ilustrasi nilainya. Jadi contohnya kalau tidak mengikuti langsung skornya 900. Kemudian kalau dia tidak berhasil keluar atau tidak jalan,
ada pelanggaran 500 di home, kemudian pelanggaran ruang 1 120, pelanggaran ruang 2 160 dan seterusnya seperti ini. Oke, mungkin sekian dari kami karena sudah 15 menit yang waktu yang diberikan ya. Nanti kalau ada tanya jawab kita Anda bisa bertanya di bagian tanya jawab setelah semua divisi menyampaikan materinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Mila. Atas paparan kontes robot SAR Indonesia. Ini menyelamatkan korban dari potensi kebakaran. Itu poinnya begitu ya, Pak Binus? Ya, Mbak Indra. Baik, berikutnya kita akan dengarkan dari Divisi Kontes Robot Sepak Bola Indonesia, KRSBI Beroda, Bapak Heru Santoso Budi Roharjo. Saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Mira. Ya, pada divisi ini kita akan berbicara mengenai KRSBI Beroda. Ya. Seperti sudah kita ketahui, ini nanti pertandingannya adalah daring, sehingga kita sudah tahun lalu sudah melaksanakan dan sudah berhasil dengan baik. Kita pada tahun ini akan melaksanakan yang mirip, tapi ada beberapa perubahan. Dan saya berharap para calon peserta sudah membaca di buku panduannya, sehingga nanti dalam tanya jawab, di samping dari informasi dari apa yang saya sampaikan hari ini, juga yang sudah ada di panduan. Ya. Kalau ada perbedaan antara panduan dengan presentasi saya pada pagi hari ini, kita akan merefer ke panduan, ya, tetap ke panduan, tetapi nanti kalau misalnya memang harus dirubah, nanti ada perubahan di panduan. Sebenarnya sebelum semuanya dimulai, gitu ya. Oke. Jadi sama dengan tahun-tahun yang lalu, maka kita akan melihat, kita ingin memajukan ya robot Indonesia. Jadi mari kita bersama majukan robot Indonesia. Ini semangat kita bersama. Dan ya bentuk akhirnya kita ikut berbicara di dunia internasional perobotan. Oke, sebelum kita mulai detail dari KRSB Beroda ini, kita akan melihat refreshing, ini pertandingan final antara Tech United Eindhoven, Belanda, melawan tim Water dari Cina. Itu adalah final tahun 2019. Berarti harus di-share lagi ya. Bentar. Harus di-share lagi. Bentar. Ini gimana? Stop dulu ya. Mau ada audio. Share audio. Oh, enggak usah. Ya, ini adalah pertandingan final antara tim dari Belanda melawan tim dari Cina. Nah, kalau kita lihat ini kita masih ya agak jauh tertinggal gitu tim untuk KRSBI Beroda kita. Nah, dengan adanya pertandingan daring ini, kita berharap semua bahwa teknologi kita juga akan berkembang ya, mengikuti apa yang sudah berkembang di luar sana. Jadi pokok yang kita lihat di sini adalah bagaimana operan itu bisa luar biasa dilakukan ya, baik ketepatan operannya maupun
kebutuhan, kapan harus ngoper, kapan harus nendang sendiri, itu yang agak sulit ya kita ya. Logikanya gimana gitu ya. Itu perlu kita pelajari ya. Pada pertandingan atau pada KRSBI yang kita lakukan tahun ini, ya kita berfokus kepada operan yang sudah direncanakan gitu ya. Jadi tidak ada pilihan ngoper apa nendang langsung gitu ya, tapi operan itu sudah direncanakan harus mengoper dan harus menendang. Gitu. Ya, jadi operan ini bisa kita lihat dalam tim ini ya menggiringnya juga luar biasa, ngopernya tepat gitu. Ini yang begitu tepatnya operannya. Gitu. Itu yang akan kita arah dengan pertandingan daring ini. Jadi untuk tahun ini ya fokus kita adalah mengoper ya. Ya, operan jauh maupun operan dekat. Ini lapangannya 2 kali lapangan yang kita pakai ya, ini ya. Ini timnya sudah, jumlah timnya sudah banyak. Ini yang akan dilakukan tahun-tahun berikutnya nanti ya. Jadi kalau kita ikut RoboCup, ini lapangannya sudah tidak sekecil punya kita ya. Robotnya kan lapangannya kan sangat besar ya. Ya. Ini sudah separuh dari ya lapangan sebenarnya sepertinya gitu ya. Oke. Ya. Kita kembali ke kita kembali ke sini. Jadi fokus kita untuk pertandingan ya tahun lalu dan tahun ini karena dua-duanya daring adalah kita fokus ke oper ya, oper dan oper. Ya, oper ya. Bukan opor ya. Ya. Ya, jadi aturan dasarnya kita tetap menerapkan beberapa hal mengenai robot di RoboCup, dari ukuran robot, ukuran bola. Kalau ukuran lapangan dan gawang agak berbeda ya, karena mereka berkembang terus, semakin lebar, semakin besar gitu. Tapi robotnya sama. Nah, kemudian cara menggiring, membuat gol dan sebagainya. Jadi sejauh mungkin kita tetap melaksanakan sesuai peraturan RoboCup dengan beberapa penyesuaian gitu ya. Nah, robot pada Indonesia tidak berubah, jadi jumlah robot 2 dan hanya boleh 2. Dan untuk tahun ini kemampuan kedua robot itu sama ya, harus kemampuannya sama. Walaupun kemampuan sama, tapi nomor robot tidak boleh diubah ya, tidak boleh dipertukarkan. Ya. Jadi tetap nomor robot ada, tapi kemampuan kedua robot itu harus, artinya robot bisa menendang, bisa menggiring, bisa mengoper, itu dua-duanya harus mampu melakukan itu. Ya, tipe robot hanya robot penyerang, kemudian ukuran robot dan bentuk robot ini sama aturannya, jadi proyeksi ke lantai minimum 30 kali 30 dan maksimum 52 kali 52 cm. Tinggi robot 40 dan maksimum 80. Tinggi robot lebih dari 60, maka bagian robot di atas 60 dari tanah harus masuk ke dalam silinder, berarti berdiameter 25 cm. Ya. Berat robot maksimum 40 kilo. Satu robot ya. Bentuk robot bebas dan warna robot hitam. Nah, untuk robot
ini perlu ditulis identitas robot ya, nomor 1 atau nomor 2 gitu. R1 nomor robot 1 diberi pembalut gitu, diberi baju cyan, dan R2 magenta. Jadi ini karena yang saya ambil ini dari 2 tim yang berbeda dan maka bentuknya berbeda gitu ya. Ya, tapi R1 dan R2 ini tidak boleh dipertukarkan angkanya ya, karena nanti tugasnya beda-beda, tugasnya masing-masing. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah power on, robot harus di stop secara remote. Jadi setelah power on, kemudian stopnya secara remote. Ini sudah kita lakukan tahun lalu. Kemudian yang berbeda adalah metode remote. Ini harus dengan Wi-Fi network. Mengapa? Karena nanti pertandingan luringnya, ya, pertandingan luringnya itu dengan Wi-Fi network. Jadi tidak dengan yang lain, gitu ya. Maka untuk ini harus memakai Wi-Fi network. Ini nanti harus ditunjukkan pada saat visitasi daring. Ya. Kemudian menggiring bola ini pada saat menggiring bola tidak boleh terangkat. Ya. Kemudian harus putar secara natural mestinya. Gitu. Tapi karena ini daring, jadi tidak mungkin kelihatan ya. Ya, apalagi kalau kualitas videonya nggak bagus. Jadi ini usahakan untuk ditaati gitu saja ya. Ya. Kalau terangkat kelihatan nanti ya. Kalau berputar mungkin agak. Kemudian ini juga hanya sepertiga bagian robot yang boleh masuk ke robot ya pada saat menggiring, dan hanya setengah bagian robot yang boleh masuk ke robot pada saat menangkap bola. Jadi kalau pada saat menangkap bola boleh masuk lebih dalam daripada saat menggiring. Itu aturan di RoboCup seperti itu ya, kita terapkan sama. Kemudian lapangannya, ya lapangan harus dibuat oleh tim masing-masing. Ya, jadi lapangannya ukurannya adalah 6,5 kali 8 meter. Ini pengukurannya itu diukur dari sisi luar ya, bukan di tengah, bukan sisi dalam. Ya, ini sisi luar. Kemudian lapangan bisa dibuat dari lantai atau diberi karpet hijau dengan garis yang kontras gitu ya. Ya, yang kemarin itu ada tim yang berada di atas memakai apa namanya karpet yang mengkilat gitu. Kemudian di belakangnya jendela luar lebar gitu. Jadi nggak kelihatan lapangannya gitu ya. Nah, ini jangan sampai nanti terjadi. Jadi tim itu harus bisa meyakinkan bahwa nanti itu jalannya pertandingan itu bisa bisa enak dinikmati gitu ya. Oke. Kemudian seterusnya ini ukurannya, kemudian ukuran lapangan ini sama, hanya ada tambahan lingkaran dalam dan lingkaran corner kick. Ya. Kemudian kamera ini harus memperlihatkan garis-garis lapangan dan juga robot komputer operator robot gitu. Ini gawangnya ukurannya ukuran dalam 2 kali 1 meter. Dummy robot, ini ada dummy robot, ini bisa dilihat ukurannya. Kemudian ya, yang penting adalah konsep pertandingan ini. Konsep pertandingan yang ini sama ya. Jadi masing-masing tim akan melakukan 3 sesi. Dalam waktu satu sesi itu adalah 3 menit. Ya, urutan pertandingan nanti diundi. Kemudian setelah satu tim menyelesaikan satu sesi akan dilanjutkan tim berikutnya begitu seterusnya. Kemudian sedangkan tim yang berhak melanjutkan sesi 3 hanya tim yang berhasil membuat minimum 1 gol pada 2 sesi sebelumnya. Ya. Kemudian setiap sesi baru diawali dengan pengaturan konfigurasi lapangan. Ya. Kemudian setelah semuanya siap, robot pada posisinya, bola pada posisinya, maka juri akan memberi aba-aba start. Nah, dan operator kemudian men-start robot secara remote. Kemudian robot R1 ini yang akan berjam, diperhatikan menuju ke bola, kemudian mengoper ke R2. R2 harus bisa menangkap bola, kemudian mengoper balik ke R1. Tetapi R1 harus sudah berpindah mendekati gawang, paling tidak 1 meter dari posisi sebelumnya. Setelah bola diterima kembali oleh R1, bola dioper kembali ke R2. Ya.
Ya, tetapi R2 harus sudah berpindah juga minimal 1 meter dari posisi semula. Setelah itu goal baru boleh dibuat. Goal boleh dibuat oleh R1 ataupun R2 setelah operan minimum dipenuhi, ya, terpenuhi. Ya, gitu. Nah, operan minimumnya adalah dari R1 menuju ke R2, R2 menuju ke R1, R1 menuju R2 lagi, baru R2 boleh membuat goal atau dioper ke R1. Jadi minimumnya adalah R1, R2, R1, R2, goal. Gitu. Kemudian pada saat melakukan operan atau menerima operan, kedua robot tidak boleh berpindah tempat. Ya, menggeleng kiri kanan sedikit dibolehkan, tapi berpindah tempat tidak boleh. Ya, kemarin ada tentang ada masalah ini. Ya, ini di Robocap boleh ya itu ya. Nah, ini kita tidak di Robocap, kita di KRSBI daring. Dalam satu sesi maka tim diwajibkan melakukan 3 moda secara berurutan. Ini yang perhatikan ya. Jadi ada 3 moda yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kick off kanan yang tadi saya uraikan. Pertama itu kick off kanan, kemudian kick off kiri urutannya dibalik ya. R2 yang menandang, R2, R1, R2, R1 goal ya. Kemudian corner kick kanan. Nanti contohnya saya tunjukkan R2, R1, R2 goal. Nah, ini harus berurutan ya. Ya, jadi setelah selesai mode ini, jadi tidak boleh melanjutkan berpindah ke mode yang lain sebelum membuat goal. Ya, jadi di mode pertama ini harus sudah terjadi, harus sudah goal, baru ini bisa boleh berpindah mode. Gitu terusnya sampai corner kick. Nah, pada saat mode corner kick selesai, maka baru boleh kembali ke mode kick off kiri. Begitu seterusnya sampai waktu habis. Gitu ya. Ya, saya kira itu yang penting. Ya, saya punya animasi untuk ini, tetapi waktunya sudah habis. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Saya beralih ke kontes robot sepak bola Indonesia KRSBI Humanoid. Bapak Endra Pitowarno, saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan KRSBI Humanoid ya. Dan bolehlah komunitas KRSBI Humanoid ini berbangga ya. Komunitas paling elit. Wah, ini kalau yang lain nanti protes. Ya, karena klasik ya, sangat klasik. Ini seperti klasiko kalau main bola gitu ya. Dan kita punya juga SIDET secara nasional, sehingga penentuan nanti ketika Anda evaluasi tahap 1, 2 itu sangat diperhatikan dari sisi SIDET nasional yang sudah kita miliki paling tidak 5 tahun terakhir. Dan tentu saja sosialisasi ini sebetulnya lebih ditujukan kepada pendatang baru ya, pendatang baru. Jadi bagaimana cara agar apa yang telah dicapai kemajuan KRSBI Humanoid ya di Robocap itu dapat kita serap dan bahkan mungkin kita bisa leading ya. Sebagai informasi awal, sebagai introduction di sini, bahwa tahun kemarin, jadi pada saat setelah kontes daring kita, itu pihak Robocap ya itu berkomunikasi dengan salah satu tim KRSBI kita, Humanoid ya. Ya tentu saja komunikasi secara medsos ya. Mereka tertarik dengan bahwa KRSBI ya, RoboSoccer itu bisa diselenggarakan secara daring. Jadi mereka sangat appreciate. Dan Robocap ingin meniru nampaknya. Jadi mereka menawarkan kepada Indonesia, sanggup nggak jadi tuan rumah Robocap daring? Wah, ini luar biasa ini ya. Ini harus kita sambut gitu ya. Nanti kita lihat tahun ini seperti apa. Dan tentu saja
kita berharap bahwa makin maju. Dan itulah saya akan mempersiapkan presentasi saya ini langsung di background saya. Slide yang sudah saya siapkan ya beberapa hari ini saya edit dan sebagainya. Dan sebetulnya inti daripada masalah KRSBI tahun 2021 untuk humanoid ini lebih kepada bagaimana membuat lebih presisi, lebih akurat ya, terutama dalam kualitas lapangan begitu. Kemudian penentuan kamera ya. Kemudian sedemikian hingga scoringnya juga akan menjadi lebih berkualitas. Baik, kita lihat materi-materi yang ada yang sudah saya siapkan. Jadi tema KRSBI Humanoid kita itu adalah kompetisi olahraga mandiri robot pemain sepak bola menuju era humanoid cerdas dan tangkas. Jadi ada dua kata kunci ya. Dua kata kunci, cerdas dan tangkas. Nah, ini tentunya di dunia pendidikan lebih bisa memberikan tafsir yang menarik ya. Ini tujuannya. Dan kita lihat masih tetap yang sama ya. Temanya masih tetap yang sama seperti tahun kemarin, yaitu ada 3 kategori. Lomba lari 12 meter ya, 6 meter PP sehingga menjadi 12 meter. Kemudian lomba menggiring bola. Kemudian lomba kerjasama robot. Nah ini kalau di dalam Olimpiade ini seperti rekor ya, seperti rekor. Bisa nggak dipecahkan tahun ini? Ya, kemarin kita punya skor yang sangat fantastis. Padahal baru pertama kita melakukan divisi kategori ini yang kita adopsi dari technical challenge di dalam RoboCup di Kids Size ya, Humanoid League ya di RoboSoccer. Nah, baik, kita lihat seperti apa perubahannya, dan tidak ada perubahan, saya jamin ya. Yaitu pertama adalah lomba lari ya, seperti ini. Hanya kalau di panduan mungkin Anda sudah melihat gambar lapangannya lebih cantik ya. Saya sempatkan saya buat dengan SketchUp, jadi lebih menarik, bisa dilihat secara 3 dimensi. Kalau ini dulu tahun kemarin karena sangat darurat, ya, emergency, saya buat langsung di Word ya. Tapi cukup informatif saya kira. Jadi memberikan kebebasan seperti kita lihat ya, ukuran-ukuran yang ada di sini ada toleransi ya. Kenapa? Karena kita memikirkan tentang keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh peserta di perguruan tinggi masing-masing. Jadi kita harapkan minimal conditions, yaitu yang ada adalah 5x8. Tetapi ternyata ruang-ruang seperti ini cukup banyak di kampus ya, lebih dari itu bahkan. Oke, kita lihat di sini ukurannya untuk yang lomba lari 12 meter. Start dari kuning ya, kemudian ini harus dari kuning ya, tidak boleh di luar itu ya. Kemudian menuju ke tiang, memutar balik dan kembali. Yang paling cepat, nah itu yang paling bagus. Lanjut untuk menggiring bola. Nah tadi kan lari saja, sekarang ini ada bolanya di depan. Jadi menggiring. Nah ini kemampuan dasar dari bermain bola gitu ya. Tanpa ini jangan harap Anda punya tim kuat dalam sepak bola robot ya. Jadi kalau bisa menggiring bola dengan cepat dan akurat dan sampai kembali putar ya, sampai finish, bolanya juga bisa ditendang keras terakhir gitu ya. Wah, ini itu satu modal yang sangat bagus. Oke, lanjut. Sekarang yang lomba kerjasama robot. Nah, ini yang kemarin sempat karena kita atau juri dan tentu saja Anda semua tidak bisa melihat secara jelas ya kualitas lapangan karena daring itu. Jadi kita coba sekarang ini kita berikan panduan yang lebih rinci, dan tentunya Anda sudah melihat di panduan bahwa garis-garis putih itu tidak hanya ada di tengah, tapi juga ada di sekeliling yang berwarna hijau. Kemudian diberikan space bebas ya, yang sifatnya itu wajib sebetulnya nanti untuk memberikan ruang lalu lintas operator ataupun kameramen. Oke, lanjut. Nah, ini dia yang saya maksud dengan model
lebih akurat ya. Ini hanya garis putihnya memang tidak kelihatan di sini karena kecil ya. Tapi ini semua garis putih ya, garis putih yang ukurannya jelas. Jadi silakan dibaca di panduan dan pastikan bagi Anda yang hanya mengikuti lomba lari ataupun lomba menggiring bola pun ya tetap harus memberi garis ya, wajib ya sifatnya. Kalau yang kemarin kan tidak ya. Nah, sekarang ini lapangannya satu ya, lapangannya satu defaultnya. Kalau Anda boleh nggak kami pakai dua, yang LL LMB itu satu, kemudian yang satu LKR boleh ya, nggak masalah. Kalau Anda punya ruangan yang cukup silakan, tapi defaultnya adalah satu dan komplit gitu ya. Jadi di situ ada kuning, ada 3 tempat start ya, yang tengah itu untuk LL dan LMB, kiri kanan itu untuk LKR. Baik, lanjut. Nah, ini ukuran-ukurannya juga sudah cukup jelas ya, silahkan dibaca di panduan. Saya hanya meng-capture saja di sini. Lanjut lagi, ini ukuran tiang juga ya. Nah, ini tiang ini enaknya pakai apa? Nah, ini kalau boleh saya sarankan ya. Ya, kalau misalnya bengkel Anda itu ada barang bekas besi 4 dim, nah itu cocok ya, besi. Dan diberi tapak di bawahnya yang cukup berat, sehingga kalau kesenggol itu nggak masalah ya. Dan warnanya putih ya, tetap putih. Tingginya 1 meter. Ya, pastikan 1 meter biar seragam. Kemudian ini untuk LL dan LMB. Nah, kemudian cara mengukur garisnya itu juga semuanya diusahakan diukur dari tengah garis ya. Jadi ukuran-ukuran 6 meter ya, 8 meter itu dari tengah garis putih ya. Lanjut. Nah, ini ukuran gawang juga silahkan saja. Ini saya tidak sempat membuat lebih cantik gambar di pojokan dari gawang itu tidak bisa melengkung. Ya nggak apa-apa lah ya. Ini sah juga sebagai gawang seperti itu. Oke. Nah, jangan lupa bahwa abu-abu itu ya totalnya ya. Jadi batas antara hijau dan abu-abu. Apakah boleh selain abu-abu? Ya sebetulnya abu-abu itu adalah lantainya. Sedangkan yang hijau itu wajib sifatnya sekarang ya. Jadi itu boleh seperti tahun kemarin, boleh karpet, boleh rumput sintetis, ya. Tapi wajib sampai ujung. Jadi jangan sampai tertutup garisnya, ya, sekelilingnya itu. Lanjut, sudah 10 menit. Nah, ini semua ukuran adalah 6 cm garisnya. Kemudian bolanya sama seperti tahun kemarin, hanya warnanya kita bikin kuning saja ya. Kalau misalnya Pak, saya boleh nggak pakai warna putih yang motif ya? Sebetulnya tidak dilarang karena misalnya Anda sudah langganan keluar ya, ikut RoboCup begitu, itu memang bolanya ya seperti bola sepak yang beneran gitu ya, bermotif. Gitu. Jadi no problem ya, tidak masalah ya. Baik. Nah, ini ada animasi sedikit ya. Ini bagi pendatang baru biar Anda tertarik untuk coba sih ya belajar bikin robot ya yang autonomous ya. Asalnya kan memang remote ya, asalnya memang remote. Ini lomba lari. Di kiri kanan hanya di sini kan garisnya tidak seperti di garis lapangan yang sesungguhnya yang tahun ini. Oke, saya lanjutkan ke yang slide berikutnya, ini juga animasi juga. Ini yang LMB. Ya, nah itu ada masing-masing tiap robot itu ada bola di depannya. Ini malah yang merah itu malah lagi senam itu, nggak segera lari ya. Oke, ini sedang mengejar bola. Ya, kira-kira seperti ini nanti ya, seperti ini pertandingannya. Baik, untuk ilustrasi virtualnya nanti seperti apa? Saya punya ini ya. Kita akan coba putar sebentar ya. Yaitu, nah ini saya ambilkan dari portalnya ITB di acara tahun kemarin ya. Nah, ini pertandingan di kiri itu adalah Ichiro dari ITS dan di sebelah kanan Polinema ya, Arok PL. Oh, ada iklannya muncul. Maaf ya. Ya. Nah, itu di bawah saya itu mestinya saya pakai bandana yang di situ ya. Pakai bandana. Di bawah saya harusnya Pak Sony, nggak muncul wajahnya. Ya, ini adalah
nanti dari sini Anda bisa melihat, tuh kalau begitu saya harus meletakkan kamera seperti apa, gitu ya. Karena inti daripada permasalahan itu nanti adalah melihat arah bola terhadap point of interest. Nah, point of interest-nya itu adalah salah satunya adalah tiang, kemudian yang kedua adalah gawang, ya. Kemudian juga start, ya, tempat start itu juga. Ya, nah itu saya kira cukup ya. Anda bisa akses ini. Sayang sekali ya robot itu nggak begitu populer di Indonesia. Sudah hampir 1 tahun yang ngeklik hanya 4 ribuan ya. Kalah sama artis-artis yang sehari bisa 1 juta ya. Moga-moga nanti muncul artis dari robot kontes. Oke, lanjut ke sebentar. Ya. Saya stop. Ini animasinya LKR saya kira sudah cukup dan ya kurang dari 15 menit saya akan sudahi acara ini. Tutup ya. Semangat ya. Semangat. Pendatang baru ya, pendatang baru kami menjaring Anda untuk bisa terlibat aktif, bukan hanya sebagai penonton ya. Ya kalau masih belum waktunya silahkan klik, sering-sering diklik ya. Teman-teman diajak klik ke tautan-tautan ke Robo Soccer ya milik kita. Baik, terima kasih. Saya tutup. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endra Pitowarno sudah menyampaikan paparannya. Ini komunitas paling elit ya Pak. Baik, tadi disampaikan bahwa harapannya nanti akan menjadi era robot humanoid yang cerdas dan tangkas, begitu ya. Dan bisa menjadi tuan rumah RoboCup pastinya. Kita doakan bersama. Baik, berikutnya saya akan undang dari kontes robot seni tari Indonesia, KRSTI, Bapak Gigi Prabowo. Saya persilakan. Ya, siap. Terima kasih. Suaranya bisa kedengaran ya? Pak Halo? Gigi. Baik, saya share screen dulu. Baik, untuk KRSTI atau untuk KRI divisi KRSTI, kami sampaikan bahwa untuk tahun ini yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk jenis tarinya. Jadi di kontes tahun 2021 itu adalah tari gamyong parianom dengan spesifikasi robot itu adalah sama seperti tahun kemarin, hanya ada perubahan sedikit nanti di ukuran daripada robot ya. Jadi untuk spesifikasi robot humanoid itu adalah menggunakan 2 robot ya. Kemudian ada kemampuan bergerak mengikuti aliran musik, kemudian robot harus dirancang untuk dapat mendengarkan aliran musik melalui transmitter Bluetooth. Kemudian robot harus memiliki bagian yang disebut sistem kaki, tubuh, tangan, dan kepala. Jadi humanoid ya. Kemudian ini adalah perubahannya. Jadi derajat kebebasannya adalah 25 dengan derajat kebebasan sebagai penggerak kepala, pinggul, dan kaki itu bisa diputar 270 derajat. Kemudian komunikasi antar 2 robot diperbolehkan, hanya saja untuk komunikasi langsung maupun tidak langsung di luar robot itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian tinggi, ya, tinggi daripada robot itu adalah 60 plus minus 5. Jadi kalau yang tahun kemarin adalah 55 plus minus 5, kalau yang sekarang tambah 60 plus minus 5, sehingga tinggi minimal itu adalah 55, kemudian tinggi maksimal adalah 65 di luar aksesoris kepala ya biasanya. Jadi ukurnya pas ujung kepala ya. Kemudian rentang tangan atau kaki tetap di 600 mili atau 60 cm. Itu bisa diukur dengan lebar daripada lengan ujung
kanan sampai ujung kiri nanti diukur 60 cm ya. Kemudian untuk telapak kaki itu adalah masing-masing nanti adalah luasannya 150 cm, ini masih sama, bisa berbentuk lingkaran, elip atau persegi 4 ya. Kemudian berat itu adalah 20 kilo, kemudian nanti adalah satu daya itu adalah menggunakan DC, sumber tegangan itu harus dari baterai kering, aktuator itu boleh menggunakan elektromotor, pneumatik ataupun hidrolik. Kemudian ini yang sering dilupakan, yaitu setiap robot harus dapat start hanya dengan satu tombol di badan robot. Sehingga nanti adalah posisi start, itu diharapkan mudah terjangkau. Aksesoris pakaian disesuaikan dengan tari Gamyong Parianom. Banyak contohnya ini adalah, dan nanti adalah ditambah dengan protokol kesehatan pandemik COVID-19. Ya. Untuk lapangan itu adalah mestinya dari multiplex saja. Ini kalau dihitung luasannya satu sisi itu adalah ukurannya 242 sampai dikalikan dengan 122 ya. Jadi satu sisi itu dipakai untuk tim merah, sisi kedua nanti dipakai untuk tim biru. Jadi kalau nanti adalah di undiannya itu berada posisi merah, ya posisi merah, kemudian nanti pas posisi biru ya tinggal dibalik lapangannya gitu ya. Nggak usah susah-susah. Jadi satu multiplex bisa untuk berdua. Kemudian mungkin dari ukuran bentuk saja yang ini diubah, yaitu untuk zona mulai, zona baik biru maupun merah itu adalah jarak antara ujung tepi sampai zona mulai itu sekitar 40, yang ini juga 40 ya. Jadi nanti kemudian zona dibagi dengan 3 zona, ada zona A, zona B, zona C. Di zona A ada zona mulai, baik merah ataupun biru, kemudian zona C juga ada zona tutup, baik merah ataupun biru. Ya. Nah, masing-masing zona nanti adalah dipakai untuk memperagakan perubahan gerak daripada masing-masing tarian. Ya. Kemudian ini adalah untuk warna dipersilakan. Ya. Jadi nanti RGB-nya ini bisa dipakai ya untuk acuan ya. Kemudian perlengkapan lomba. Jadi perlengkapan lomba itu adalah biasanya dari satu lapangan kemudian dicat pakai cat kayu saja. Ya kalau di dalam panduan itu ada vinil. Itu biasanya kami pakai kalau dengan pertandingan-pertandingan yang wilayah tapi dilaksanakan secara luring ya. Tuan rumahnya saya suruh pakai vinil biasanya. Tapi untuk pelaksanaan yang pakai daring, silakan saudara menggunakan. Jadi caranya itu adalah dari multiplex, kemudian saudara kasih pelamir gitu ya. Kemudian jangan lupa pelamirnya nanti diamplas ya supaya rata. Karena pelamirnya itu biasanya cepat kering. Kalau cepat kering susah untuk ngamplasnya. Kemudian kalau sudah rata baru dicat pakai cat kayu itu warnanya sesuai dengan kode warna yang ada. Kemudian kamera itu adalah kamera yang bisa meliput seluruh kondisi lapangan ya, KRSTI. Jadi kameranya ini ada 2 nanti ya, baik untuk yang ini tujuannya adalah untuk redundant saja. Jadi kalau yang pas satu ada gangguan, yang satu masih bisa digunakan untuk recording. Nah untuk ini penyesuaiannya biasanya kami tentukan 1 meter ketinggiannya. Kemudian dari jarak ujung zona tutup itu adalah juga 1 meter. Jadi kamera itu adalah menghadap ke lapangan. Ya, gitu. Kemudian ada desktop, ada bandwidth internet yang cukup, ada Bluetooth TX/RX ya untuk tim. Kemudian ada mikrofon dan speaker. Ini tujuannya adalah nanti mikrofon speaker untuk komunikasi antara juri dengan peserta, karena nanti adalah biasanya pakai luring, itu komunikasinya agak susah pengalaman kemarin. Nah pengalaman kemarin memang kami berikan alamat 3, jadi yang satu adalah untuk kamera 1, yang kedua adalah kamera 2, yang ketiga adalah untuk
sound system ya. Jadi untuk speakernya. Jadi ukuran lapangan, susunan dan layout itu bisa di lampiran A dan B pada buku panduan. Nah, di dalam tadi sudah saya sampaikan di zona A ada zona mulai robot 1 dan robot 2. Itu adalah ukurannya sekitar 1200 kali 813. Jadi lebarnya ini lebih sedikit ya. Ada ini. Nah, kemudian di dalam zona A terdapat zona mulai yang mana ukurannya adalah 40 kali 40. Kemudian di dalam zona A itu nanti adalah setelah musik pengiring, robot harus bisa melakukan gerak pasang masker, gerak cuci tangan, kemudian gerak salam pembuka. Jadi ini adalah diharapkan nanti adalah robot itu bisa masang masker sendiri. Jadi pada saat start tidak boleh dipasang terlebih dahulu. Jadi pada saat start musik mulai nanti langsung pasang masker gitu ya. Kemudian cuci tangan juga, kemudian nanti baru gerak maju beksan. Nah untuk gerakan tari Gamyong Parianom ini itu adalah nanti dijelaskan di dalam panduan itu. Memang gerakan secara panduan di sini ada 3 gerakan yang digolongkan ya. Yang pertama adalah gerak maju beksan, kemudian gerakan beksan nanti di zona B, kemudian di zona C itu adalah gerak mundur beksan. Ya. Kemudian itu nanti akan diberikan waktu persiapan maksimal 1 menit menjelang lomba dimulai dengan apa-apa persiapan diberikan oleh juri, kemudian robot diletakkan pada zona mulai, arah hadap robot itu bebas. Ya. Jadi ketika mulai dapat ditentukan sendiri oleh tim. Ya. Kemudian di zona B nanti adalah ukurannya sama. Di zona B apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan robot itu harus bisa melakukan gerak maju beksan dan beksan. Ya, di antara ini adalah dari zona A masuk ke zona B. Ya. Nah tentunya nanti di dalam pergantian antara zona A dan zona B masih ada gerakan maju beksan, tidak apa-apa. Jadi gerak maju beksan, kemudian ada gerakan beksan, itu yang jadi inti di zona B. Kemudian di zona C, itu adalah dengan ukuran luasan yang sama, itu adalah nanti adalah saudara tentukan gerakannya dari robot itu adalah beksan dan mundur beksan. Jadi di sini adalah sebenarnya intinya adalah mundur beksan. Ya. Maju beksan, beksan dan mundur beksan itu adalah gerakannya seperti apa. Nanti ada di contohnya itu di videonya ataupun di dalam buku panduan itu juga kami tuliskan. Nah, nanti adalah setelah 2 robot itu sampai di zona tutup, maka robot itu harus bisa melakukan sembah penutup tari gamyong, kemudian lepas masker dan cuci tangan. Jadi untuk bisa membedakan antara pada saat zona mulai dan zona tutup. Kalau zona mulai tadi adalah kita pakai penutup dulu atau menggunakan masker dulu, kemudian cuci tangan, kemudian nanti sembah pambuka. Tapi di dalam sembah penutup nanti adalah justru sembah penutup dulu, kemudian lepas masker dan cuci tangan. Ya. Kemudian dalam sistem lomba itu adalah nanti adalah dari robot itu diletakkan di zona mulai ya. Jadi gerak tari itu harus diselaraskan, mohon maaf ini masih tari endang. Gerak tari harus diselaraskan dengan irama musik pengiring tari Gamyong Parianom ya. Gitu. Kemudian kami berikan aba-aba 60 detik, 1 menit kira-kira untuk persiapan. Nah setelah itu nanti adalah di dalam 60 detik silakan saudara untuk arrange robotnya di zona mulai. Ya. Kemudian nanti adalah hadap robot itu bebas, tadi saya sampaikan. Kemudian musik pengiring didengarkan. Tapi kami dari juri akan memberikan apa untuk siap. Ya. Jadi pada dasarnya nanti adalah persiapan mulai. 1 menit persiapan selesai. Kalau selesai nanti adalah tidak
memegang robot, kemudian start, itu hanya satu tombol yang di starting, setelah itu musik akan dibunyikan. Ya. Nah, musik itu antara 3 sampai 4 menit, ya, sesuai panjang durasi irama pengiring tari Gambyong Parianom. Ya. Nah, setiap tim nanti adalah boleh diberikan retry pada saat satu, lengan tangannya keluar dari arena. Kedua, robot tidak bergerak selama 30 detik. Ya. Ketiga, itu adalah kalau robotnya jatuh. Ya. Jadi kondisi-kondisi itu nanti akan bisa saudara melakukan retry. Ya. Nah, kemudian setiap retry dikenakan hukuman pengurangan nilai. Ya. Setiap akan melakukan, jadi nanti adalah pada setiap uji coba atau pelatihan pada saat penampilan, itu silakan melakukan retry jika dibutuhkan. Tapi jangan terus retry-nya 50 kali. Kalau 50 kali nanti dikalikan -2 ini setiap penalti itu, maka nilainya akan jadi berkurang -100. Nilainya belum tentu dapat 100 gitu kan. Jadi nanti nilainya minus, kasihan robotnya. Ya. Setiap tim akan melakukan unjuk kebolehan 3 kali secara bergantian ya dalam babak penyisian. Bagi tim yang sedang menampilkan kepiawaian terenggang apabila terjadi gangguan jaringan di sisi peserta, tim akan diberikan waktu 5 menit dari waktu start untuk menyelesaikan penampilan. Ya. Kemudian robot yang telah menampilkan kepiawaian dalam menari 3 kali, penampilan lengkap, memilih teknik serta seni terbaik dengan nilai rata-rata tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang untuk wilayah yang jumlah timnya kurang dari 8. Nah, kalau lebih dari 8 gimana? Kalau lebih dari 8, maka kita atau kami di juri akan menentukan 8 tim terbaik. Tapi dengan catatan nilai ratanya harus di atas 50. Ya. Kemudian dari 8 tim lakukan unjuk kebolehan 1 kali untuk menentukan 4 tim dengan urutan nilai rata terbaik. Ya. Ini juga tetap nanti adalah di atas 50. Kemudian setelah dapat 4 tim, maka nanti 4 tim itu melakukan unjuk kebolehan 2 kali. Jadi pertama di tim merah, kemudian kedua di tim biru, atau sebaliknya pertama di biru, kemudian yang kedua di merah. Sehingga nanti akan dapatkan nilai rata terbaik untuk urutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bagi urutan pertama atau menempati urutan pertama nanti mendapatkan juara 1, urutan kedua dapat juara 2, urutan ketiga nanti adalah dapat juara 3, dan urutan keempat nanti jadi juara harapan. Ya. Itu. Nah, kemudian nanti adalah untuk peningkatan ini, penilaian ini nanti untuk penentuan ini adalah berlaku juga untuk tingkat wilayah dan tingkat nasional atau tingkat nasional. Ya. Kemudian penilaian, jadi penilaian gerak nanti masing-masing ini adalah misalkan robot mampu di zona mulai, kemudian gerak di zona A, kemudian gerak di zona B, kemudian gerak di zona C, dan nanti terakhir di zona tutup, maka nanti nilainya akan dapat 100. Di antaranya adalah, ini adalah kalau masuk mulai di zona mulai, kemudian zona A melakukan maju peksan, ya. Kemudian jangan sampai nanti adalah di A itu maju peksan, mestinya saudara robotnya melakukan gerakan peksan. Maju peksan, peksan sama mundur peksan, itu gerakannya ada perbedaannya. Ya. Kemudian kemampuan di zona B nanti adalah maju peksan dan peksan. Kemudian di zona C adalah peksan dan mundur peksan. Kemudian di zona tutup itu adalah menutup tari Gambyong Parianom, kemudian buka masker dan gerakan cuci tangan. Ya, masing-masing akan dapat nilai 1 sampai 10 kalau sempurna. Ya. Kemudian kemampuan nilai gerak sinkronisasi gerakan tarian robot dengan alunan musik, jadi tepat ketukannya, tepat perubahan geraknya, maka akan mendapatkan poin 1 sampai 10. Kemudian kemampuan robot telah mencapai zona A, jadi zona mulai keluar, masuk zona A akan dapat poin, kemudian masuk zona B akan dapat poin, zona C akan dapat poin, dan zona tutup juga akan dapat poin. Ya.
Kemudian setiap tim mendapatkan nilai jumlah dari kategori 1A sampai E, 2 sampai 5 dijumlahkan ya. Kemudian masih ditambah lagi dengan setiap robot melakukan keindahan gerak ya. Jadi keindahan geraknya itu juga diperhatikan. Kemudian juga nanti adalah pemenang setiap lomba ditentukan oleh perolehan nilai rata akhir terbaik. Jadi yang mana yang paling tinggi. Nah ini adalah keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, itu yang disampaikan. Retry itu di setiap tempat boleh ya. Hanya saja nanti adalah ini aturan retry-nya lebih mudah, apa saja yang harus di retry, kapan saya harus minta retry, kemudian kapan saya harus retry gitu ya. Karena ada yang harus wajib dan ada yang boleh minta ya. Boleh minta itu kalau lengannya keluar misalkan. Harus itu kalau robotnya jatuh. Kemudian kalau robotnya berhenti 30 detik, tidak ada gerakan, itu saudara boleh minta retry ya. Kemudian jadi ini adalah kalau sudah seperti ini maka akan diberikan nanti penalti setiap kali retry ya. Ketika retry musik itu tidak akan berhenti ya. Jadi ini ada suatu batasan waktu. Jadi kalau nanti jatuh misalkan maka akan harus bisa mendeteksi sampai di mana posisi tarian. Penalti diskualifikasi. Jadi kalau mendapatkan penalti 10 detik pertama dapat 2, kemudian 5 detik berikutnya dapat -2 lagi, kemudian melakukan retry itu juga akan -2. Tim menyentuh robot setelah pertandingan dimulai ya. Tapi bukan dalam masa retry, itu akan dikenai pengurangan nilai ya. Kemudian nanti adalah tidak mengikuti arahan wasit dan juri, itu juga akan dapat penalti juga ya. Kemudian tim peserta tidak sesuai dengan spirit of fair play, itu juga akan. Nah, penghargaan nanti adalah juara pertama, kedua tingkat wilayah itu akan dipanggil secara otomatis nanti untuk KRI tingkat nasional ya. Kemudian di tingkat nasional nanti ada juara pertama, kedua, ketiga dan juara harapan dan penghargaan lain yang ditentukan oleh panitia. Juga di dalam wilayah ya. Itu. Faktor keselamatan itu adalah yang penting diperhatikan, itu adalah kalau dalam masa Covid itu harus jaga jarak, menggunakan masker setiap tim member, kemudian selalu mencuci tangan ya supaya menjaga kebersihan. Nah, ini adalah ukuran lapangan yang bisa disampaikan. Mohon maaf Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf waktunya sudah habis. Ya. Bisa dipersingkat. Ya, ini adalah metode nanti pada saat pelaksanaan akan dijelaskan ya. Dan ini adalah demikian untuk presentasi dari divisi KRSI untuk tahun 2021. Mohon nanti untuk jenis bentuk tarian panduan itu bisa di-download di kontesrobotindonesia.go.id atau di Puspresnas nanti juga ada linknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gigi. Yeah. Tentang kontes robot seni tari Indonesia tadi dijelaskan tari gambyong ya Pak ya. Difokuskan di kemampuan bergeraknya begitu. Yeah. Baik, terima kasih atas paparan yang disampaikan. Berikutnya saya undang dari Divisi Kontes Robot Tematik Indonesia KRTMI, Bapak Indrawanto. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan share screen. Baik, selamat pagi peserta sosialisasi kontes robot Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Jadi saya akan menyampaikan mengenai kontes robot tematik Indonesia dengan temanya saat ini adalah
RoboGame Digital Twin. Nah, ini dengan mengambil permainan tradisional dam-daman sebagai media untuk merealisasikan digital twin untuk RoboGame ini. Baik. Sebelum saya akan menjelaskan mengenai rule dari KFM ini, saya berikan sedikit pengantar mengenai apa itu yang dimaksud dengan digital twin. Baik, itu tadi sepintas mengenai video mengenai digital twin. Jadi kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan digital twin, digital twin itu adalah inti dari seluruh pengembangan industri 4.0 yang sekarang ini kita mungkin sedang seringkali mendengar gitu ya, mencakup otomasi, pertukaran data, proses manufaktur, nah yang mana dapat menghasilkan peluang tak terbatas bagi industri untuk bisa tumbuh lebih besar. Nah, dengan kemajuan teknologi tersebut, digital twin menghadirkan proses desain berbasis sistem yang lebih virtual, yang mengarah ke peran yang jauh lebih aktif pada peralatan atau sistem apapun. Ya. Nah, dengan menyediakan replika digital suatu mesin secara teliti, teknologi tersebut dapat membantu operator memahami fitur unik, kinerja, dan potensi masalah pada model simulasi virtual. Nah, teknologi ini mendukung pemantauan real pada pabrik fisik. Jadi tadi kelihatan bagaimana pabrik fisik tersebut dimodelkan secara digital. Nah, lalu perilaku dalam digital itu bisa dianalisis sehingga bisa memahami perilaku yang sebenarnya pada sistem fisik. Ya. Nah, ini bisa dengan sensor yang dipasang di semua peralatan yang memungkinkan operator untuk mendapatkan peringatan dini tentang kemungkinan kegagalan pada mesin dan atau kerugian karena waktu berhenti, ya, karena berhentian yang tidak direncanakan atau kecelakaan. Nah, dengan pembaruan informasi operasi pada waktu real, pekerja di industri dapat mengoptimalkan kinerja mesin dalam waktu real, memantau koordinasi antara semua peralatan, melakukan diagnosis di pabrik virtual, dan memperbaiki kesalahan sehingga dapat meminimalkan penurunan produktivitas bila itu terjadi. Nah, ini adalah konsep dari digital twin. Jadi seakan-akan kita memiliki sistem fisik, ya, dan replikanya dalam bentuk digital. Nah, pada saat sistem fisik ini bekerja, terjadi share, terjadi tukar-menukar informasi antara sistem fisik dan sistem digital. Nah, kemudian sistem digital ini bisa kita hubungkan dengan perangkat analisis yang digunakan untuk melakukan perbaikan performance dari sistem fisik.
Nah, kemudian menjadi aneh gitu ya, seakan-akan ini kan sistem digital twin, kok tiba-tiba muncul menjadi dam-daman ya. Nah, tentunya untuk merealisasikan bagaimana digital twin ini dapat direalisasikan harus dicari suatu modus yang memungkinkan untuk bisa direalisasikan oleh ya sebanyak mungkin tim. Nah, idealnya kan harusnya ada di situ ada robot, ada mesin dan sebagainya, tapi tidak mungkin untuk di penerapan hal itu secara langsung. Nah, permainan tradisional dam-daman ini adalah kami pilih karena memiliki potensi untuk bisa mereplika, untuk bisa mewakili atau bisa merepresentasikan konsep dari digital twin ini ya. Walaupun mungkin tidak secara penuh, tapi paling tidak konsep digital twin ini kita akan bisa perlihatkan atau kita bisa amati dari permainan tradisional dam-daman ini. Nah, sehingga kita ingin menggabungkan antara hal yang modern dengan hal yang tradisional, kita berharap akan bisa selaras ya dalam harmoni begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah permainan dam-daman. Jadi kalau kita lihat di dalam di masyarakat, permainan dam-daman sangat beragam, berbagai jenis permainan yang semuanya mengacu ke dam-daman. Nah, salah satu permainan dam-daman yang akan kita gunakan itu memiliki lapangan permainan seperti ini. Ya, lapangan seperti ini adalah square sebetulnya. Square. Nah, jadi ini untuk mengadu strategi antara dua tim. Jadi dua tim akan bermain. Nah, satu tim yang paling dahulu meletakkan 3 koin atau 3 batu yang berjajar begitu, atau ya berurutan seperti ini, ya di sini atau arah sini, maka dia akan menang. Nah, tim yang lain akan berusaha untuk menghalangi tim yang lawan jangan sampai berhasil menempatkan batu tersebut dalam kondisi 3 berjajar. Nah, dalam permainan yang sebenarnya, ini permainan itu bergantian, seperti bermain catur. Masing-masing pemain akan meletakkan batu, kemudian diikuti oleh pemain yang berikutnya. Tetapi pada permainan ini kita akan adopsi, yakni kita lakukan adaptasi dengan cara bahwa permainannya akan dilakukan secara bersama-sama. Jadi permainan akan dilakukan secara bersama-sama sehingga kedua tim akan bergerak bersama-sama untuk berusaha mendapatkan poin yang sebesar-besarnya, pada saat yang sama berusaha menghalangi tim lain agar tidak berhasil melakukan dam, yaitu meletakkan 3 koin berjajar. Ya. Nah, sehingga dengan begitu dalam proses permainan ini, ya pemain bisa dapat menggunakan model digital yang nanti akan dikirimkan dari tim juri ke pemain, dan juga bisa memanfaatkan AI ya bila perlu untuk melakukan analisis. Jadi dengan melihat pergerakan lawan begitu kemana dia harus melakukan pergerakan agar bisa memenangkan pertandingan begitu ya. Jadi ini permainan ini bisa sangat sederhana dari mulai hanya mengandalkan kemampuan operator atau pemain, tapi juga bisa juga sehingga memanfaatkan artificial intelligence untuk menganalisis gerakan dari lawan. Nah, kemudian lapangan fisik contested bentuknya seperti ini. Ini adalah 400 kali 300 ya. Ini adalah terbuat dari papan yang dicat atau dengan warna hijau, atau lantai yang ditutup dengan kain warna hijau atau green screen sebenarnya ya, green screen. Nah, kemudian di sini ada robot fisik ini, robot fisik yang harus disiapkan oleh peserta, calon peserta. Nah, kemudian di sini ada koin ya. Ada koin yang mana koin nanti akan harus sebagai mewakili batu atau mewakili biji yang harus diletakkan pada lapangan digital. Nah, di sini polos, tidak ada apa-apa ya. Jadi hanya green screen seperti ini, polos, tidak ada apa-apa. Nah, kemudian ini adalah ada namanya zona no entry. Zona no entry ini adalah kurang lebih 40 cm ya, 40 cm di luar ini. Nah, ini pemain tidak boleh masuk ke daerah sini. Tujuannya apa? Supaya tidak terlihat oleh kamera. Nanti karena di atas ini ada kamera. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nanti di sini ada kamera di atas di sini. Nah, jadi di zona no entry ini tidak boleh ada pemain yang berada di dalam kawasan ini, sehingga tidak tertangkap oleh kamera.
Baik, berikutnya ini adalah rak dan koin. Jadi para peserta nanti harus menyiapkan rak seperti ini. Jadi ini pandangan atas, ini pandangan samping. Fungsinya adalah untuk meletakkan seperti rak piring sebenarnya intinya. Jadi kalau Anda pernah melihat rak piring ya itu mirip seperti itu. Nah ini ukurannya. Nah nanti koinnya ini ukurannya adalah 15 cm diameter, kemudian tebal 3 cm. Nah ini ada 12 koin warna merah atau warna biru sesuai dengan pada saat bermain. Nah ini nanti diletakkan di rak-rak di sini dengan seling. Tiap ini kosong, kemudian rak berikutnya seperti ini. Oke, itu adalah rak dan koin. Ya. Jadi ada 12 koin untuk disiapkan. Nah kemudian ini ada robot fisik. Nah untuk robot fisik ini peserta menyiapkan robot ini, terserah membuatnya seperti apa, tapi intinya bahwa ini 20 cm lebarnya, panjang 25 cm, dan tinggi 20 cm. Nah, kemudian di depannya ini ada fork atau ada gripper begitu ya, yang berfungsi untuk mengambil koin. Ya. Nah, ini panjangnya 20 cm di sini. Oke, nah kemudian di atas di sini, ini flat ini, nanti ini flat ini bisa diganti ya, bisa dengan menggunakan kertas gitu ya, Pak, karton ataupun kertas. Nanti ini bisa diganti. Kalau dia bermain warna merah atau warna biru ini bisa diganti, tinggal diletakkan saja. Nah, kemudian di atas di sini itu nanti sebenarnya ada pengait. Fungsinya apa? Ya, pengait itu kecil dikeluarkan. Fungsinya adalah kalau robot mengalami masalah, pemain itu tidak boleh masuk, tapi harus diambil dengan mengkait ya. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu lapangan virtualnya. Ya. Oke. Nah, kemudian di samping di sini itu nanti ditutup dengan kertas warna hijau ya. Juga sama, intinya supaya untuk untuk memudahkan untuk dalam membuang, sehingga ini nanti akan diganti supaya penampakan dari robot yang fisik itu nanti akan pada robot yang digital itu akan digantikan ini nanti, sehingga dengan begitu untuk menghindari gangguan secara virtual, maka ini nanti akan samping ini ditutup dengan kain atau dengan kertas warna hijau seperti green screen. Kemudian untuk menyediakan waktu pemrosesan video stream menjadi gerak animasi, kecepatan robot dibatasi tidak lebih dari 40 cm per sekon. Ya. Nah ini tujuannya sebenarnya tidak hanya itu, karena nanti sistem ini adalah sistem yang ada delay di situ, maka ini kalau robotnya kecepatan yang terlalu tinggi itu akan menyulitkan bagi pengendali ya. Jadi ini adalah kecepatan maksimum yang optimal gitu ya, kira-kira yang masih memungkinkan supaya tidak menimbulkan kesulitan nanti dalam pengendalian. Nah, kemudian ini adalah lapangan digital. Jadi lapangan digital nanti akan berbentuk lapangan digital di dalam komputer ini. Nah, di sini adalah tim merah, di sini adalah tim biru. Garis yang di sini, yang kotak ini adalah daerah di mana tim merah tidak boleh atau tidak bisa menghasilkan dam. Artinya kalau tim merah meletakkan 3 koin di daerah ini, itu tidak akan dam. Nah, jadi tim merah hanya akan bisa dam apabila dia meletakkan koin di sini. Ya, daerah ini. Nah, demikian juga dengan tim biru. Tim biru, maka di sini kalau meletakkan 3 koin di sini berjajar, itu tidak akan dam, hanya dihitung nilainya saja. Nah, oke, seperti itu. Nah, berikutnya, nah ini adalah konsepsi kontes. Nah, konsepsi kontes kira-kira seperti ini. Jadi di sini ada lapangan fisik dari tim merah, misalkan, kemudian di sini adalah tim lapangan fisik dari tim biru. Nah, kemudian kamera di atas lapangan ini akan mengcapture pergerakan dari robot dan lapangan. Nah, kemudian juga mengcapture koin. Nah, kemudian ini akan dikirimkan ya melalui ke satelit ataupun ke mana. Nah, kemudian akan diterima oleh tim juri. Di sini adalah lapangan digital. Nah, kemudian dengan diproses secara image processing, maka
posisi robot dan koin itu akan diproyeksikan pada lapangan digital di sini. Selanjutnya lapangan digital ini akan dikembalikan kepada pemain, ya, pemain di sini akan dikembalikan. Sehingga dengan begitu para pemain atau peserta itu akan bisa mengendalikan robot dengan memperhatikan sekarang posisinya di mana. Nah, apa kesulitannya di sini? Kesulitannya adalah karena ini adalah menggunakan semacam remote begitu ya. Hal yang sulit untuk dihindari adanya delay. Nah, di sini perkiraan total delay sekitar antara 4 sampai 6 sekon. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Jadi apa yang digerakkan, apa yang sudah digerakkan di tempat si peserta, mungkin kalau begitu diproyeksikan itu bisa kelebihan. Sehingga dengan begitu peserta harus membuat semacam algoritma atau berlatih sehingga jangan sampai mengalami overshoot begitu ya, karena ada delay kurang lebih antara 4 sampai 6 sekon. Itu tergantung kecepatan dari internet. Baik. Nah, kemudian tata cara kontes berlangsung selama 3 menit. Nah, saat kontes dimulai, masing-masing robot akan mengambil koin dari rak dan menempatkan koin di lapangan fisik ya, ini pasangan fisik bukan pasangan fisik yang terkait dengan lapangan digital ya, ini virtual, ini digital maksudnya. Jadi menempatkan koin di lapangan fisik yang terkait dengan lapangan digital. Nah, koin diletakkan di mana terjadi pertemuan garis pada lapangan digital. Saat membawa koin harus dipegang pada diameternya dan koin menghadap ke atas. Nah, setiap tim itu yang berhasil menempatkan 3 koin berjajar pada tempat yang sah akan memenangkan kontes dan kontes langsung dihentikan. Penempatan koin dinyatakan tidak syah untuk bisa langsung memenangkan kontes apabila 3 koin diletakkan berjajar di area atau di batas area yang diberi garis silang sesuai dengan warna tim ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini adalah penempatan koin. Penempatan koin tidak syah bila tidak menutup pertemuan garis pada lapangan digital, jadi tidak di persimpangan atau di pertigaan lapangan digital. Penempatan koin tidak sah bila pada tempat tersebut sudah ada tempat koin lawan. Koin harus dipindahkan. Nah, penempatan koin pada tempat di mana terdapat koin lawan yang sah adalah pelanggaran. Nah, saat robot membawa koin, posisi koin harus menghadap ke atas. Oke. Penilaian. Tim yang paling dahulu mendapatkan 3 koin berjajar di tempat yang sah akan langsung memenangkan pertandingan. Bila tidak ada tim yang berhasil menempatkan 3 koin berjajar hingga waktu kontes 3 menit dilewati, maka penilaian dilakukan dengan menghitung jumlah koin yang berhasil diletakkan di tempat yang syah dengan pembobotan sebagai berikut. Koin yang diletakkan paling dekat dengan posisi mulai robot bernilai 3. Kemudian untuk garis berikutnya 4, 5, 6, 7, 8. Jadi paling jauh itu adalah nilainya 9 dari mulai awal. Dan kemudian penilaian lanjutan bila koin kedua tim sama, nah ini dengan dinyatakan nilai tertinggi dihitung dengan berdasarkan jumlah koin dengan nilai tertinggi yang dinyatakan menang. Bila masih belum dapat ditentukan pemenangnya, timnya dengan meletakkan koin terakhir yang paling cepat itu memenangkan. Dan bila penilaian C masih belum dapat ditentukan pemenangnya, maka pemenangnya ditentukan berdasarkan penilaian juri. Nanti ada kriterianya. Pelanggaran. Pelanggaran pemain masuk ke lapangan real, ini pelanggaran. Robot menyentuh, menabrak robot, dan seterusnya, pelanggaran. Robot meletakkan koin pada tempat yang sudah terdapat koin lawan di lapangan digital, pelanggaran. Kecepatan gerak robot melebihi batas kecepatan maksimum 40 cm. Nah, untuk setiap pelanggaran robot harus kembali ke posisi mula dengan bergerak sendiri, tidak boleh diangkat, ya, harus bergerak sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya.